Selamat dong. malam Pak Selamat malam. Mangapul, tetangga Ya. di Cinere. Ya, makasih. Ya, saya tadinya tidak mau karena memang ada tugas lain, tapi di ujung nama saya disebut-sebut lagi, jadi Anda berhasil clickbait, memancing Oke. saya untuk masuk begitu. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan beberapa poin terkait dengan tentu klarifikasi terhadap pandangan saya karena Anda menyebut saya. Ya, makasih. Itu yang pertama. Yang kedua tentang beberapa hal yang Anda sebut tentang GKI. Oke. Ya. Soal Albertus Pati, biarlah beliau sendiri yang bisa menjawab karena itu memang hak dia, dan di GKI sebenarnya ada mekanisme untuk mengolah perbedaan-perbedaan itu. Ya. Dan mekanisme itu berjalan dan membuat GKI terus ada sampai sekarang. Jadi kemajemukan teologi tentu ada, tetapi GKI secara institusional memiliki semacam basis doktrinal yang sangat jelas, di mana ditemukan di Konfesi 2014. Sebelum tahun 2014 itu muncul di sana-sini di tagar, ya. Itu sebabnya seperti yang tadi Pak Mangapul katakan, itu tidak ada Pak di tagar. Saya berani jamin, ya. Di Konfesi itu sangat jelas trinitaris, menegaskan iman kita karena strukturnya juga mengikuti struktur pengakuan iman rasuli, dan yang Pak Hutagalung tadi katakan sangat keliru karena saya dengan pendeta Henry dengan beberapa pendeta lain, ini pendeta muda ya, itu yang justru merumuskan konfesi itu, dan watak trinitarisnya menjadi sangat jelas di sana. Jadi saya dengan pendeta Henry sekarang menjadi dosen sistematika di UKDW, sangat menekuni tulisan bapak-bapak gereja, konsili-konsili ekumenis dan lain sebagainya begitu. Ya. Jadi yang saya sangat khawatirkan adalah miniaturisasi, karikaturisasi, memahami GKI yang sangat kompleks ini kemudian hanya dipilah menjadi dua, liberal non-liberal, konservatif non-konservatif. Itu hanya kemalasan untuk memasuki kedalaman kompleksitas. Oke, itu yang pertama. Ya, termasuk juga bagaimana Pak Mangapul menilai tulisan saya. Satu, pluralisme. Tentu saya seorang pluralis dulu. Kalau Anda membaca Mencari Dasar Bersama, itu jelas pluralis, posmo malah. Ya, tetapi seseorang itu berubah, Pak, berkembang. Anda akan menemukan bagaimana di banyak tulisan saya secara eksplisit, secara publik menolak tulisan saya sendiri. Oke, lalu bagaimana bisa mengetahui pandangan saya? Banyak. Saya melihat bagaimana Bapak tadi mendefinisi saya berani menjamin Bapak belum membaca misalnya buku An Imaginative Glimpse. Bapak belum membaca tulisan saya yang saya presentasikan di STT Amanat Agung, dan banyak tulisan lain. Itu saya berani memastikan, sebab kalau Bapak membacanya, maka tidak pernah mungkin Bapak bisa mengambil kesimpulan itu. Itu yang pertama. Ya. Lalu bagaimana saya ini eksklusivis, pluralis, atau inklusivis? Nanti dulu. 3 model itu terlalu simplistik dan sudah ditolak oleh banyak teolog pada masa kini. Atau kalau mau pakai itu, maka saya harus berkata bahwa karena iman pada Allah Tritunggal itu, maka bagi saya pandangan Pak Mangapul, mendengarkan saya? Ya. Saya lagi tulis, cuman ke ballpoint saya habis isinya. Silakan, jangan terganggu. Ya, karena bagi saya pemahaman eksklusivis itu kurang eksklusivis. Saya super eksklusivis. Satu. Yang kedua, bagi saya inklusivisme kurang inklusivis. Maka saya super inklusivis. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kategori lama itu dibuat oleh seorang teolog Inggris sebenarnya. Eksklusivis, inklusivis, dan plural. Itu bayangkan ada myriadan orang Kristen hanya dimasukkan kandang 3. Itu terlalu acak-acak lah begitu ya. Tetapi pemahaman saya sangat trinitaris, berpusat pada Yesus Kristus. Begitu. Maka saya berani jamin Bapak belum membaca buku saya. Kemudian berikutnya soal debat kita. Itu bukan Vikanet, Pak, tapi Forum Biblika dan Teologi.
Saya ingat betul. Okay. Ya, yang kira-kira lah peroknya dia, Pak. No, saya tidak kira-kira karena saya ingat betul. Ya. Okay. Karena di situ Bapak mengatakan menurut pemuda GKI Pondok Indah waktu itu, betul ya Pak ya? Betul. Yoas mengatakan bahwa Yesus itu tidak mengadakan mujizat, memberikan 5 roti dan 2 ikan itu karena ada seorang anak yang lalu karena itu Yesus membangkitkan belas kasih lalu orang mengeluarkan rotinya. Problemnya adalah Bapak dengar dari satu orang dan tidak menguji saya, menanyakan pada saya. Karena saya tanya waktu itu kepada Bapak. Makanya saya jelaskan. Ya. Yang saya jelaskan pada saat itu adalah bahwa itu PA, lalu saya paparkan ada pandangan ini. Itu kan pandangan William Barclay, kita semua tahu kan? Betul. Ada pandangan ini. Ada pandangan yang memang sangat menegaskan dan mempercayai bahwa Yesus melakukan mukjizat secara ajaib. Ada pandangan ini, ada pandangan ini, dan seterusnya begitu. Ya. Lalu bagaimana GKI memahami itu? Dan saya bicara soal teologi mukjizat. Ya. Problemnya adalah Bapak mengatakan, oh kalau begitu pendetamu nggak percaya Alkitab itu firman Tuhan. Loh, nanti dulu. Di seminar-seminar Bapak yang mungkin sempat saya ikuti, Bapak juga sempat mengutip pandangan-pandangan yang Bapak tidak setuju. Itu biasa sekali kan seorang scholar, bahkan seorang pendeta begitu. Tapi yang penting adalah bagaimana setelah memaparkan itu kemudian posisi kita begitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak tadi mengatakan soal Alkitab itu berotoritas karena kita orang percaya ini mengakui. Ya, persoalannya adalah kalimat itu tidak bisa dilepaskan dari konteks keseluruhan teologi saya tentang otoritas Alkitab. Nah, ini saya sekarang sumber pertama nih. Bapak yang ngomong tentang saya. Saya sumber pertama ya. Maka saya harus mengkoreksi Bapak. Silakan. Bahwa Bapak keliru memahami saya. Loh, saya sumber pertama kok. Oke? Karena pandangan saya adalah kompleksitas otoritas itu harus kita perhatikan. Di satu pihak bahwa memang benar secara sosiologis historis ada komunitas orang percaya yang menjadikan dan mengakui Alkitab itu berotoritas. Baik. Tapi ada level, ada dimensi lain yang sifatnya katakanlah divine, katakanlah supernatural, katakanlah gerak rahmat Allah yang kemudian menjaga melalui kuasa Roh Kudus itu bagaimana kitab suci itu berotoritas. Dengan saya menjawab ini maka menjadi simple, Bapak salah memahami saya. Oke? Yang kedua ini Bapak tidak sebut di artikel Bapak itu. Problemnya adalah yang Bapak katakan itu adalah begini loh Pak. Saya tidak bisa menilai Bapak berdasarkan pikiran teologi Bapak yang tidak tertuliskan. Saya hanya menanggapi Bapak dari apa yang Bapak tuliskan. Dan artikel itu saya baca di perpustakaan. Tidak ada Bapak katakan bahwa sebenarnya the whole things, the origin of the scripture belong to God, and dan ada satu kelompok yang mengakui menerimanya. Kalau begitu Bapak katakan inherently, berarti otoritas Alkitab ada pada dirinya. Tetapi di dalam artikel Bapak itu waktu itu, bukan demikian. Yang ada adalah Alkitab itu berotoritas karena ada komunitas yang mengakuinya. Ya, kalau begitu saya maklumin Bapak dan sebagai sumber pertama saya akan katakan bahwa tidak begitu. Nah, itu berikutnya. Kemudian apalagi yang tadi Bapak katakan tentang saya? Itu yang dalam webinar, ada yang lain tapi it's okay. Itu soal lain. Yang ini Pak, saya perlu jelas. Jadi karena memang di UI Pak Yoas kita sedang ribut. Di grup alumni UI itu ada mantan-mantan majelis. Mungkin Bapak juga mengenal Sahala Sihombing. Ya. Dan Sahala mengangkat, memfotokopi, copy paste yang Bapak tadi sebut istilahnya konfesi GKI. Ya. Jadi saya tidak sebut tadi apa namanya. Malah saya tanya, apa namanya itu, apa nama judul bukunya? Tagarkah? Talakkah? Saya nggak bisa sebut konfesi. Oke. Jadi berarti yang di copy paste itu adalah konfesi daripada GKI. Di mana kalimatnya muncul kurang lebih seperti tadi. Saya nggak persis ingat. Tapi di satu sisi ada pengakuan Yesus Juru Selamat.
Tapi di sisi lain kita tidak boleh membatasi kasih Allah yang diberikan kepada orang lain, agama-agama lain. Nah, sekarang karena kita udah belajar teologi, ada berbagai macam pemahaman. Apakah keselamatan itu inklusivisme, eksklusivisme, pluralisme, atau none of them? Pandangan Bapak seperti apa? Yang pertama saya masuk ke sini karena saya ingin mengklarifikasi yang Bapak katakan tentang saya ya. Jadi yang Bapak dia. Ya. Nah, yang saya katakan tentang Bapak kan mungkin Pak Yohanes Adi Prasetya juga menganut pluralisme. Nah, karena Bapak sudah datang. Bukan, Bapak tidak mengatakan itu. Bapak mengatakan kurang lebih Pak Yohanes itu ya, kurang lebih itu artinya ini ada pluralis, saya di lebih atau kurangnya begitu. Bukan mungkin Pak. Kalau mungkin Bapak masih kurang lebih. Ya, kurang itu lebih itu sama sekali. Kita tahu diksi lah ya. Oke, sekarang boleh saya tanya. Jadi kalau begitu pandangan Bapak sebenarnya terhadap keselamatan itu seperti apa? Bapak, tapi Bapak harus menarik dulu yang pandangan Bapak tadi. Oh, no problem. Sekarang saya tarik. Ya, terima kasih. Nah, yang pandangan saya simpel sekali. Firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu adalah karya Allah Trinitas. Bahwa Bapa mengutus anaknya untuk memberikan penebusan dan keselamatan bagi segenap ciptaannya melalui karya Roh Kudus. Sehingga keselamatan itu buat saya, selama saya menjadi pendeta 26 tahun, tidak ada nama lain yang saya sebut dalam khotbah saya selain nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Berarti Bapak menolak. Tapi GKI bersama dengan begitu banyak gereja dunia menjadi bagian dari Dewan Gereja Dunia, WCC, Pak. Dan Dewan Gereja Dunia ini punya sebuah pemahaman. Dewan Gereja Dunia ini isinya banyak, termasuk HKBP, GPIB, banyak sekali ya, termasuk gereja ortodoks. Nah, di San Antonio mereka merumuskan sebuah, katakanlah sikap dasariah tentang gimana nih tentang agama lain begitu. Yang pertama adalah, ada 3 Pak. Yang pertama, bahwa kami tidak bisa menyebut nama lain selain Yesus Kristus sebagai juru selamat. 2, kami tidak bisa sebagai manusia membatasi karya cinta kasih dan keselamatan Allah itu hanya pada tembok-tembok gereja, bukan di luar Kristus ya, tembok-tembok gereja. 3, kami tahu bahwa kedua klaim ini tampaknya bertentangan, maka kami tidak ingin menyelesaikannya. Dengan kata lain, menerima ketegangan itu sebagai sesuatu yang terus-menerus digumuli. Itu sikap resmi Dewan Gereja Dunia, dan kira-kira seperti itulah sikap GKI. Ya. Saya tahu Bapak sangat kaya berteologi, dan kadang-kadang kalimat Bapak itu jadi jelimet. Enggak jelimet, menurut saya sangat simpel. Satu, keselamatan di dalam Kristus, tidak ada jalan lain. Sebentar Pak, tadi kan Bapak berkata, saya sendiri dalam artikel saya mengatakan nggak setuju dengan artikel saya. Benar? Bukan artikel, buku Pak. Iya. Jadi buku saya yang zaman lalu. Jadi kalau Bapak sendiri tidak setuju dengan tulisan Bapak, dari mana lalu? Dari mana saya tahu sejak kapan Bapak berubah? Maka jangan katakan apapun tentang orang yang Bapak nggak tahu. Bapak harus baca orang itu. Begitu. Nah, kalau Bapak mengatakan dan Bapak keliru, makanya saya masuk dan saya katakan you are wrong. Pak Yohanes. Ya. Yang saya tanggapi kan tulisanmu. Bapak tinggal mengatakan itu tulisan saya dulu, saya nggak begitu lagi. Selesai. Makanya kan? Saya masuk dan saya katakan Bapak salah memahami saya. Nah, karena tapi barusan menurut saya Bapak tidak memberikan jawaban yang jelas. Karena apa? Apa yang Bapak katakan itu sudah diskusi teologi puluhan tahun. Inklusivisme kah? Eksklusivisme kah? Many ways kah? Kalau Bapak mengatakan saya selalu khotbahkan 26 tahun, Yesus satu-satunya juru selamat. Pertanyaan saya, kita buat sederhana. Apakah orang lain yang tidak mendengar nama Tuhan Yesus, bahkan menolak Tuhan Yesus, perlu mendengar Injil supaya mereka diselamatkan?
Ada Bapak menggabungkan dua isu yang sangat berbeda, yaitu orang yang tidak mendengarkan dengan orang yang mendengarkan tapi tidak mengaku. Loh, justru itu yang saya katakan. Bapak menggabungkan dua orang itu menjadi satu. Sekarang gini, saya buat sederhana. Jadi menurut Bapak perlu nggak pekabaran Injil? Oh, sangat perlu. Buat apa? Kalau Bapak menerima sesuatu yang sungguh-sungguh berharga, menjamin keselamatan kekal abadi Bapak, tidak mungkin tidak Bapak memberitakan apa yang sungguh mengubah hidup Bapak, yaitu keselamatan itu. Terima kasih banyak. Kalau begitu, bagaimana Bapak menanggapi artikel yang saya katakan tadi? Sebenarnya kan kita tidak sedang membahas teologi GKI, Pak. Saya sedang membahas, kalau Bapak perhatikan, tulisan seorang yang namanya tertulis, Albertus Pati, di mana dia mengatakan Kisah 4:12 itu adalah kepongahan, triumphalis. Begitu loh, Pak. Pertama, saya menghargai Berti. Kedua, saya memberi hak kepada dia untuk menjawab sendiri dengan caranya sendiri. Yang ketiga, Berti dan saya, sahabat lama, sudah tahu satu sama lain bahwa pandangan kami berbeda. That simple. Artinya apa? Saya tanpa Bapak membuat webinar ini, saya udah katakan pada dia, saya nggak setuju dengan pluralisme yang Anda paparkan. Tidak lalu saya tidak menghargai agama lain. Oh, sahabat saya banyak sekali. Sesederhana itu, Pak. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan bahwa sebenarnya Bapak penganut teologi konservatif? Tanpa menyimpulkan, saya sudah mendaku begitu. Cuman Bapak nggak membaca saya saja. Loh tidak, soalnya Bapak mengatakan satu-satunya juru selamat. Sangat tergantung, tergantung. Ada tapi-tapinya tadi itu loh, itu bikin masalah tapi-tapinya itu. Loh, karena Bapak terlalu simplistis. No. Tergantung, terserah Bapak menyimpulkan saya apa. No. Tergantung apa yang Bapak maksud dengan konservatif. Oke Pak Yos, Bapak sudah menyatakan posisi Bapak. Terima kasih banyak waktu Bapak. Ya, saya sangat bersyukur dapat mendengar Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti ada saat kita ngopi-ngopi lagi. Terima kasih. Ya, dan yang penting sebenarnya saya sudah mengklarifikasi pandangan saya, satu, dan yang kedua, ini yang penting sebagai orang GKI, yaitu bahwa di dalam GKI, kalau mau membahas bagaimana sih GKI, lihatlah dokumen-dokumen resmi. Ya. Yang kedua, kepahitan-kepahitan personal itu tentu ada, oke? Tetapi ada sebuah proses internal GKI yang membuat gereja ini terus bergumul, berjalan, termasuk bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan teologis di dalamnya, dan itu harus dihargai juga, begitu. Ya. Sebenarnya Pak Yowas, kita tidak sedang membahas. Kalau Bapak dengar tadi jelas, bahkan mengenai baptisan pun saya tidak jawab. Saya tadi berkata, biarlah majelis atau pendeta yang mendengar ini menjawabnya. Kalau Bapak dengar itu. Jadi yang saya bahas tadi itu adalah segudang kelebihan GKI. Kalau Bapak dengar, bisa dengar lagi nanti di YouTube ini. Saya dari awal mendengar, Pak. Nah, begitu dia. Koreksilah saya kalau ada yang salah di situ. Lalu kalau saya akhirnya masuk kepada Pak Albertus Pati, Pak, karena ada beberapa teman mengirim itu dan saya harus tanggapi, dan saya senang karena Pak Yowas akhirnya berkata bahwa Bapak juga nggak setuju dengan pemahaman itu, begitu loh. Jadi kalau nama Bapak tadi saya sebut kurang lebih karena memang benar saya tidak mengenal teologi Bapak secara eksplisit seperti yang Bapak katakan malam ini. Tapi malam ini pun bagi saya belum tuntas, ada tapi-tapinya tadi loh. Yang pertama sudah oke. Tapi Bapak ini seorang scholar, sehingga Bapak mestinya bisa memahami kompleksitas persoalan. Betul. Pandangan itu sangat kompleks. Tetapi di dalam kompleksitas kan kita harus masuk ke dalam kesederhanaan berteologi. Akhirnya apa yang kita jawab? Kan begitu, Pak. Saya sudah paparkan tadi bahwa akhirnya yang saya percaya selama 25 tahun lebih sebagai pendeta adalah tidak ada nama lain yang saya sebut dalam khotbah saya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Amin. Thank you, Pak Yowas. God bless you. Oke. Makasih sudah masuk ya. Salam buat Ibu. Ya, dia dengar kita ini. Salam buat Joasi. Makasih. Saya punya pertanyaan, Opung. Opung kasih nama cucu Joasi itu karena kangen dengan saya atau gimana? Itu membuktikan bahwa saya tidak benci denganmu. Iya, makasih deh. Makanya ketika anak saya mengatakan ketemu sama Om Yowas,
Saya berkata biarin aja, dia tahu nama cucuku Yoasi, aku bilang gitu. Karena memang Yoas kan perjanjian lama reformer yang sangat dahsyat. Dan muncul sekarang nama Yoas teolog muda. Puji Tuhan. All the best for you, but brother. Bye. Oke, bye-bye. Makasih.